Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Yunita dengan NIM 4312010186. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu di mata kuliah saya Bahasa Indonesia, yaitu Pak Sugeng Winarma MPD. Pada kesempatan hari ini sudah memberikan saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia ini yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Lanjut kita ke topik selanjutnya. Yang pertama itu ada bahasa sebagai alat penghantar ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa adalah medium utama yang digunakan manusia untuk mentransmisikan informasi ilmiah dan menciptakan pemahaman kolektif di antara para akademi dan masyarakat umum. Dalam konteks global, bahasa Inggris mendominasikan sebagai bahasa internasional yang sering digunakan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan konferensi akademik. Namun, bahasa lokal seperti bahasa Indonesia tetap memainkan peran penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat setempat yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang baik terhadap bahasa asing. Next, selanjutnya yaitu yang kedua, tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Meskipun peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan semakin diakui, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya yaitu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat literasi akademik dalam bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan akademi. Menurut Hasanuddin, 2021 banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiah yang baik dalam bahasa Indonesia karena terbiasa dengan referensi dalam bahasa asing. Selain itu, kurangnya teknologi teknis yang baku dalam bahasa Indonesia juga menjadi masalah. Selanjutnya, teks berikutnya. Berikut ada upaya pengetahuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan institusi pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara berkala diperbarui untuk memasukkan istilah-istilah ilmiah baru yang diserap dari bahasa asing. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerbitan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia dengan standar yang tinggi melalui program akreditasi jurnal. Next. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghantar ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan kritis. Menurut Setiawan 2020 menjelaskan bahwa bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal adalah kunci dalam mengembangkan kemampuan kritis dan pengetahuan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, baik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa untuk menyerap ilmu pengetahuan dengan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Nah, salah satu tantangan utamanya itu adalah rendah jumlah publikasi ilmiah yang berkualitas dalam bahasa Indonesia. Menurut Nababan 2016, banyak akademisi di Indonesia lebih memilih untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka dalam bahasa Inggris. Hal ini tidak lepas dari adanya tekanan untuk memperoleh pengakuan internasional serta meningkatkan indeks citasi mereka dalam berkomunikasi ilmiah. Akibatnya, publikasi dalam bahasa Indonesia menjadi terbatas dan banyak topik penting tidak mendapat kajian mendalam yang tersedia untuk masyarakat luas dan dalam bahasa yang mereka pahami. Rendahnya jumlah publikasi dalam bahasa Indonesia berdampak pada minimnya referensi akademik yang tersedia dalam bahasa nasional ini. Lanjut.
selanjutnya itu ada perbandingan dengan penggunaan bahasa Inggris dalam ilmu pengetahuan. Meskipun bahasa Indonesia memiliki peran yang penting, dominasi bahasa Inggris dalam dunia akademik internasional tidak dapat diabaikan. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa global dalam publikasi ilmiah dan komunikasi akademik. Banyak peneliti merasa bahwa untuk mendapatkan pengakuan di kredibilitas internasional, karya ilmiah mereka harus dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Namun hal ini menunjukkan dilema bagi para akademisi di Indonesia, karena di satu sisi mereka perlu mempertahankan identitas nasional melalui penggunaan bahasa Indonesia, sementara di sisi lain mereka juga harus memenuhi standar internasional. Perbandingan antara kedua bahasa ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa Inggris memberikan akses ke jaringan global, bahasa Indonesia tetap relevan untuk memastikan ilmu pengetahuan dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Next, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan sebagai penghela ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan merata. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan formal, publikasi ilmiah, dan media digital memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran informasi ilmiah di tingkat nasional. Namun, meskipun telah mengalami perkembangan pesat, bahasa Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti dominasi bahasa Inggris dalam publikasi internasional dan terbatasnya kosakata ilmiah dalam bahasa ini. Nah, kendati demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik, termasuk pengembangan teknologi, teknis, dan penerbitan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia. Melalui pelatihan dan insentif, pemerintah dan institusi pendidikan berupaya meningkatkan kualitas penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia sehingga mampu bersaing dengan bahasa asing tanpa mengesampingkan identitas yang nasional. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.